Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya para klien yang biasa berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana berakidah yang benar. Alhamdulillah kita sudah berjumpa pada sore ini dengan salah satu narasumber kita yang akan menjelaskan itu, yaitu Ustadz Dr. Rian Jatmika. Beliau ini doktor dari perguruan tinggi Unpas ya, Unpad Universitas Pajajaran. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah ngopi ya? Alhamdulillah. Oke. Kita ngejus aja. Ya. Begini Ustaz, saya sebagai konsultan rumah tangga, salah satu persoalan rumah tangga ini ternyata ada salah satu suami bisa istri. Memang semua menginginkan dekat dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang beriman. Tapi ada yang memiliki iman yang keliru. Dan banyak istri yang curhat dengan saya, kalau saya hitung mungkin ada 11 dalam catatan itu. Tapi yang paling pokok ada 3 dalam bulan ini. Bulan berapa nih? Bulan Februari ya. Istrinya mengeluh, sepertinya suaminya ini kok dia mengatakan kita harus dekat dengan Allah, harus baik dengan Allah, jangan benci, jangan husnudon, jangan buruk sangka. Tetapi dia tidak melaksanakan sholat, makanya sementara istrinya rajin sholat. Nah, yang terakhir di Batam, di Bengkong ya, kata sang suami ketika istrinya mempersoalkan, abang kan nyering suruh saya jangan berbuat tidak baik, harus jujur dan segala macam. Tetapi kenapa abang tidak pernah sholat? Karena itu kewajiban. Seberang sana kan ada masjid, abang tidak pernah ke masjid. Kata istrinya, sudah sekitar 2 bulan suaminya itu tidak pernah ke masjid, padahal sebelumnya sering ke masjid. Nah, jadi jawaban suaminya ini, Dek, kita itu yang penting hidup baik, yang sholat, yang puasa, ngaji itu katanya salah satu cara menuju supaya baik. Percuma menurut suaminya ini rajin sholat, rajin puasa kalau tetap tidak baik. Nah, jadi yang dipersoalkan istri di sini adalah apakah kalau sudah baik tidak perlu sholat? Karena menurut pengakuan istrinya itu, yang dulu suaminya selingkuh, yang dulu suaminya bandar narkoba kecil-kecilan katanya, sekarang itu tidak lagi. Tetapi itu tadi, tak pernah ke masjid, tidak pernah beribadah menurut umumnya pada kita. Nah, sekarang saya mau jawaban Pak Rian, karena nanti juga akan memberikan jawaban juga kepada di Batam ini kan banyak keluarga yang memiliki keyakinan seperti itu. Kira-kira Pak Rian, apakah kalau kita sudah baik perlu nggak melaksanakan sholat 5 waktu misalnya seperti yang dipersoalkan istri? Monggo Pak Rian. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi kerisauan masyarakat kita, terutama masyarakat awam dalam hal ini, itu sesungguhnya juga menjadi bagian dari kewajiban para ulama, para ustadz, para kiai untuk menjelaskan itu secara gamblang. Problem yang sering mengemuka, logika yang mengatakan kalau sudah baik ya nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah. Karena toh ibadah itu juga sarana untuk bisa menjadi seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, kita tegaskan bahwa problem ibadah itu, kalau dikatakan ibadah itu menjadi masalah, bukan sekedar menjadikan seseorang menjadi baik,
Tetapi lebih dari itu, ini persoalan pengakuan bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah, dan ada yang menciptakan kita. Jadi fungsi dari ibadah itu adalah pengakuan bahwa kita ini makhluk, bukan Tuhan, bukan sekedar untuk baik, pengakuan yang paling penting. Nah, kita kan bisa lihat dalam surat Az-Zariyat 56 itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk liya'budun, beribadah kepada Allah. Nah, fungsi dari ibadah itu, ini Allah hanya ingin menegaskan, engkau ini makhluk ciptaanku, dan bukti bahwa engkau makhluk, engkau beribadah, tunduk, taat, patuh kepada yang menciptakan. Iya, bukan hanya sekedar baik, Pak. Kalau baik, banyak orang buat baik. Jangan usah bangga jadi orang baik, itu udah banyak orang baik. Jadi penting ya. Jadi jangan bangga jadi orang baik kalau tidak beribadah. Iya, justru harus gitu. Jangan bangga jadi orang baik kalau tak beribadah kepada Allah. Ya, betul. Kenapa? Karena nanti yang dihadapi oleh pribadi manusia itu di hadapan Allah adalah asari sujudnya, tanda tunduk patuhnya kepada Allah. Gitu. Nah, sekarang kenapa banyak orang yang kemudian seperti terperangkap oleh istilah yang tadi, udahlah yang penting baik, nggak perlu ibadah, kan jadi terperangkap, terpenjara oleh itu. Ya, betul. Nah, kita harus lihat asal usul permulaannya dari mana itu. Iya. Allah sudah gambarkan itu dalam Al-Quran surah An-Nahl, ya, surah ke-16 surah An-Nahl itu ayatnya ayat ke-78 itu ditegaskan oleh Yang Maha Kuasa, wallahu akhrajakum, bahwa sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau semua. Dari mana dikeluarkan manusia itu? Mimbutuni ummahatikum, dari dalam rahim ibu, dari dalam perut ibu. La ta'lamuna syai'a, tak mengerti apapun. Lalu kemudian ayat itu dilanjutkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah kemudian menjadikan instrumen pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Afidah itu intisari dari kolbu. Jadi kalau dalam tahapan manusia itu, yang pertama kali ini dadanya disebut sadar. Di dalam sadar, di dalam sadar itu ada yang namanya kolbu. Di dalam kolbu itu ada yang namanya pu'at. Jadi 3 ya, sadar dulu, sadar, kolbu, pu'at. Tapi ada lagi dalam pu'at itu, yang itu disebut sir. Oh, banyak tahapannya. Banyak tahapan. Iya. Makanya la ta'lamuna, saya begitu lahir kita ke muka bumi nggak ngerti apapun. Lalu Allah berikan alat untuk kita memahami segala sesuatu. Alat yang pertama pendengaran. Iya. Jadi bayi yang baru lahir, matanya pasti terpejam dia. Iya, dia tidak akan bisa nampak di awal kelahirannya. Yang berfungsi pendengarannya. Pendengaran sudah pendengar. Sudah, makanya umat Islam mensunnahkan begitu bayi itu lahir diazankan, Pak. Iya, betul. Azankan sebelah kanan untuk bayi dan sebelah kiri diikomahkan. Ya. Itu apa? Karena memang fungsi pertama itu sam'a, pendengaran. Dan sam'a kalau dalam ayat, banyak ayat itu selalu dituliskan mufrad dalam bentuk kalimat tunggal. Yeah. Kenapa? Misalnya di ruangan ini kita pasti mendengar bunyi apa saja, mendengar dalam satu kali pendengaran. Yeah. Tapi kalau penglihatan selalu ditulis dalam bentuk jamak, basor, jamak. Kenapa? Karena kita bisa memilih nengok-nengok. Dalam ruangan ini kalau ada yang lewat misalnya bisa kita pilih mau nengok atau enggak, Pak. Kalau pendengaran semua masuk. Iya. Nah, begitulah spesifik Quran. Nah, kalau afidah, hati nurani, ini
memang instrumen dalam manusia. Jadi modal manusia itu 3. Nah nanti yang 3 ini dalam surah Al-Isra ayat 36 diingatkan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jadi jangan engkau ikuti apa yang tidak engkau ketahui pengetahuan tentangnya. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fuada akan dimintai pertanggungjawaban. Karena mas'ula itu akan ditanya itu ya, nanti. Semuanya. Mulai kalau hati nurani ditanya nggak? Oh, akidah termasuk. Oh, termasuk yang ditanya. Termasuk yang ditanya. Berarti hati nurani yang salah itu juga perlu ditanya. Bukan perlu ditanya lagi, hati-hati dengan hati yang salah. Oh. Wah, jadi hati nurani itu tak semuanya baik juga ternyata. Harus hati-hati, Pak. Hati nurani itu sebenarnya memori yang disimpan dari kolbu yang bolak-balik. Jadi prosesnya panjang itu. Nah, menceritakan itu akan panjang, ada perlu season baru, Pak. Iya. Yang sekarang menceritakan ini yang di permukaan, bahwa ada orang yang berkata, wah saya sudah baik, nggak perlu ibadah saya. Menjadi manusia bukan itu sasarannya. Untuk menjadi baik banyak orang yang baik. Iya. Oke, kemudian begini, Pak ya. Berarti orang yang beranggapan yang penting saya baik, tidak perlu ibadah, itu keliru. Karena kita hidup bukan sekedar untuk menjadi orang baik, tetapi harus menyembah, gitu kan? Betul. Karena kalau sekedar menjadi orang baik, insya Allah semua ajaran agama apapun itu mengajarkan kebaikan. Oke, sekarang tentang pengakuan. Kan banyak sekali pengakuan ini yang aneh-aneh. Nah, sekarang menurut Pak Dokter nih, kan banyak sekali kejadian ritual-ritual yang menurut saya perlu diluruskan. Tapi menurut Pak Dokter bagaimana? Seperti di Batam beberapa waktu yang lalu, untuk katakanlah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu ada di ruangan khusus, ada yang dalam kelambu katanya, ada yang di pantai, ada yang di atas gunung, ada yang di gua. Kan itu kan dipimpin oleh sang guru. Yang terakhir kemarin yang meninggal dunia 10 ya, di Jember. Nah itu kira-kira ibadah yang mungkin tidak diajarkan secara tekstual, itu apa tanggapan Pak Dokter? Nah itu tadi kembali ke yang disampaikan Allah dalam surah Al-Isra 36. Jadi jangan sampai kita mengikuti apa yang tidak kita ketahui tentang itu. Jadi segala perkara yang kalau kita tidak tahu, tak usah kita ikuti. Kecuali kita ingin belajar mengetahuinya. Apa bedanya itu? Kalau kita tidak tahu, jangan ikuti. Tidak usah. Tidak perlu kita mengikuti yang kita tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Tidak usah, kecuali kita ingin belajar. Kecuali belajar. Dan belajar itu berjarak berarti. Maksudnya gimana tuh? Karena banyak juga tuh yang seperti itu. Jadi begini Pak, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu nanti bersifat personal, pribadi. Personal Pak. Ya. Nggak mungkin dosa yang Bapak lakukan ditimpakan kepada saya misalnya, atau dosa saya ditimpakan ke Bapak, nggak mungkin. Nanti yang ditanya oleh Allah ya Bapak sendiri. Lalu kemudian nanti Bapak misalnya menyalahkan guru, si anu membuat saya tersesat. Oh Bapak kan punya pendengaran, penglihatan dan hati nurani sendiri. Punya mata, punya telinga. Sudah salah kok ikut juga. Iya. Maka dalam Islam alurnya jelas. Kalau engkau tidak memiliki pengetahuan tentang itu, nggak usah ikut. Artinya jangan ikut-ikutan artinya. Betul. Karena kita sudah ada Al-Quran, ada hadis, terbuka lagi. Artinya gini mungkin Pak Jana, yang menurut kita guru syekh jenggotnya panjang pun, kalau kira-kira bertentangan kita ragu, tidak usah ikut. Tidak usah ikut Pak. Begitu banyak yang menipu manusia. Menipu banyak. Banyak penipu itu Pak. Yang ngaku buya. Sekarang paling murah itu buya sama kiai murah. Buya kiai ya murah. Malu jadi kiai beneran itu. Jadi, karena sudah pakai jubah buya adanya. Jadi betapa berat di akhir zaman dalam pilihan-pilihan kehidupan itu. Makanya patokannya tetap harus kepada ilmu pengetahuan. Oke, terus gini Pak Dokter.
Ini kasus tentang rumah tangga ya, yang sering ketemu saya. Banyak suami di rumahnya itu zikir terus, tetapi cenderung melalaikan yang wajib, sholat 5 waktu khususnya. Jadi ketika zikir malam itu sampai larut malam, kata istrinya yang Tanjung Batu nih, sampai jam 1 malam, tapi sholat subuh dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, dia ada tiap hari puasa terus, gitu ya. Tapi dia tidak melaksanakan tupoksinya sebagai suami, sehingga yang bekerja istri. Dalam konteks meninggalkan kewajiban demi zikir, dalam konteks membaca kalimat-kalimat tahlil terus, kemudian meninggalkan sholat 5 waktu, terutama yang subuh kan yang diceritakan. Menurut Pak Dokter terhadap suami seperti itu sebenarnya baik apa tidak? Itu Pak. Jadi dalam surah Muhammad ayat ke-12 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzambika." Ke sana. Berpengetahuanlah, berilmulah dengan zikir la ilaha illallah itu. Jadi untuk melafalkan sebuah zikir itu tetap saja harus memiliki landasan keilmuannya. Karena kalau hanya dilaksanakan zikir saja tanpa dibarengi oleh ilmu atas zikir itu, hasilnya juga sia-sia. Walaupun itu zikir, walaupun itu kebaikan, tapi sudah baik daripada tidak berzikir. Masalahnya kan itu, itu nggak boleh juga kita menganggap itu tidak baik, Pak. Ya, betul, kalau udah berzikir baik, baik dibanding dengan tidak berzikir. Ya. Tetapi kebaikan ini harus sempurna. Kesempurnaan kebaikan itu harus didasarkan ilmu. Teorinya sangat sederhana. Jadi dikatakan gini. Almarhum kakek saya Syihabur Ramli, beliau punya pesantren di Sinar Alam, itu menceritakan waktu saya masih kecil, dia bilang as-syari'atu ka'as-safinah. Syariat itu seperti perahu. Syariat seperti perahu. Oke. Al-ma'rifatu ka'al-bahri. Ma'rifat itu seperti lautan. Okay. Ma'rifat itu samudranya. As-syari'atu ka'as-safinah, al-ma'rifatu ka'al-bahri. Jadi ma'rifat itu seperti samudra. Itu gimana dalam konteks kehidupan? Nah, konteks kehidupan, kira-kira kalau kita ingin masuk ke dalam lautan ma'rifat dengan mendekatkan diri kepada Allah, yang dalam teori saya dikatakan yang transenden, yang jauh, yang tak terjangkau oleh alam pikiran, itu perlu perahu, Pak, perlu syariat. Perlu perahu. Ini syariat. Perlu syariat. Okay. Kenapa? Kalau tidak akan tenggelam di samudra makrifat itu. Syariat itu misalnya sholat gitu ya. Oh iya, Pak. Syariat itu ibadah-ibadah yang mahdoh, yang nampak, yang terlihat. Puasa, zakat, haji, semua itu harus menjadi bagian dari syariat yang tak boleh dilepas. Karena itu perahunya. Yalah, artinya karena satu perahu, satu lautan. Untuk mencapai lautan kan juga harus menggunakan perahu supaya aman. Itu kalau tak ada perahu tenggelam gitu kan. Oke, itu sudah mulai titik terang. Jadi artinya kepada para istri ya yang banyak menemukan masalah, jadi tolong nasihati suamimu. Bisa juga nanti video ini disampaikan. Jadi baik saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan syariat. Syariat itu maksudnya laksanakan ya sholat 5 waktu, zakat, puasa, kewajiban kita terhadap rumah tangga juga seperti itu. Terus ini lagi, Ustaz. Kalau tadi kan yang mengeluh ibu-ibu, para istri. Nah, sekarang saya balik. Ini kan orang curhat dengan saya nih sebenarnya ya. Nah, ada suami mendapati keganjilan istrinya yang tiba-tiba menyalahkan kebiasaan suami. Nah, itu kan
Yang tadinya suami rajin berzikir, rajin istighosah, rajin segala macam, dia mendadak kaget, kata istrinya, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, ini tidak diajarkan Nabi lah, segala macam tuh. Kayak aliran bid'ah itu. Bid'ah. Kira-kira menurut Ustaz, bagaimana yang sebenarnya orang yang suka membid'ahkan itu betul tadi? Kira-kira bagaimana Pak Dokter? Ya, ini juga kembali ke persoalan ilmu. Ilmu juga. Baik. Lagi-lagi memang ilmu Pak penting. Iya. Jadi jangan separuh-separuh dalam kita mendalami itu. Pertama, Rasulullah itu sudah menjelaskan. Kata Nabi, innalil Qur'ana dohron wa batnan. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini ada yang dohirnya dan ada yang batin. Ada yang dohir, ada yang batin. Bagaimana itu maksudnya? Jadi dohirnya itu yang nampak, lapziahnya, lapatnya, yang memang perlu kita baca. Tapi batinnya itu adalah maknanya. Maka dalam pesantren itu kan dipelajari ilmu ma'ani. Ma'ani itu ilmu memaknai. Yeah. Jadi intisari dari lapziah itu harus dimaknai oleh keilmuannya sendiri lagi itu. Jadi Quran itu dohir dan batin. Misalnya ginilah, kita ambil misalnya surah kedua ayat kedua, Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran ini la raiba, tak ada keraguan fihi di dalamnya, hudan menjadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Nah, kenapa Al-Quran ini dikatakan sebagai Alkitab? Kan gitu. Kalau Alkitab itu dalam bentuk jamak berarti ada kitab-kitab yang lain yang dihimpun di dalam itu. Lalu kemudian bagaimana memaknainya supaya ini bisa menjadi petunjuk? Gitu. Itu secara dohir lapziahnya berarti tafsir yang secara gamblang ya. Iya, betul. Nampak. Tapi rupanya ada makna yang batinnya lagi di dalam ayat itu. Apa makna batinnya di dalam ayat itu? Bahwa ternyata Al-Quran itu tidak akan bisa disentuh oleh orang yang tidak suci. Oh gitu. Gak akan bisa dapat petunjuk dari Al-Quran itu kalau orang yang tidak suci, tidak bersih. Nah, bersih ini bersih dari apa maksudnya? Dua lagi maknanya. Apa itu? Dohir dan batin lagi. Makanya wudu dohir itu jangan junub, jangan kamu tidak berwudu sebelum menyentuh Al-Quran. Maka ada, kalau dulu Quran itu di belakangnya itu ada la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kalau tidak bersih, tidak bersuci kan gitu, tidak berwudu. Kan maknanya begitu. Tapi makna batinnya, yang batin gimana itu? La yamassuhu ilal mutahharun, artinya tidak akan bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran ini kalau qalbunya tak bersih. Oh, berarti satu bersih zahir, artinya tidak hadas besar kecil. Yang kedua, hatinya bersih. Karena kalau sampah-sampah yang nampak terlihat gampang kita bersihkan, tapi sampah yang nyemak dalam kalbu itu yang berat, Pak. Ini problem. Iya. Nah, sementara sebagian orang menganggap bahwa ilmu batin itu sesuatu yang itu tidak ada yang tahu. Loh, kata siapa tidak yang tahu? Kita dijelaskan oleh Al-Quran dalam Al-Baqarah tadi, setelah la raiba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi tahapan berikutnya, orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran selain kalbunya bersih, mereka juga iman kepada yang gaib itu. Oke, sekarang gini, karena sudah nyebut batin tadi ya. Iya. Kalau membersihkan sampah lahir gampang. Iya, nampak itu. Sabun. Wudu. Punya hadas, tinggal wudu atau mandi junub, bersih. Kata Ustadz tadi tentang membersihkan kolbu. Jangan-jangan hati saya kan kotor juga nih. Nah, saya minta petunjuk Ustadz supaya yang lain juga tahu, bisa kolbu istri juga rusak, kolbu suami juga rusak, atau kolbu kita juga rusak. Apa petunjuk Ustadz kepada terutama keluarga, karena saya hari-hari menangani itu, supaya hati suami bersih, supaya hati istri juga bersih? Bagaimana Ustadz? Teknisnya lah kira-kira. Ya, teknisnya memang diajarkan juga oleh
oleh baginda Nabi untuk membersihkan kolbu. Yang pertama harus dilakukan adalah mengeluarkan kotorannya. Jadi misalnya kalau kita dalam praktek kehidupan bermaksiat, ya kembali dulu, tinggalkan maksiat itu. Oh, perbuatan tidak baik, tinggalkan. Oke. Tinggalkan, balik. Itu yang disebut dengan nadamah, penyesalan. Itu disebut taubat. Oh, taubat. Taubat itu kan sebenarnya inti dari taubat itu menyesal. Dan menyesal itu perbuatan zohirnya ditinggalkan. Oke, bukan hanya menyesal tapi zohir jalan terus. Itu disebut taubat sambal itu kan pedas-pedas kan makan lagi dia besok ya. Nah itu tidak seperti itu, jadi ditinggalkan betul. Makanya dalam proses awal itu disebut sebagai pembersihan. Ya kayak cangkir inilah. Cangkir ini kan kita akan geli kalau belum dibersihkan sudah diisi yang baru. Dibersihkan dulu. Oke. Baru yang kedua tahapannya takholi. Dihiasi, diisi oleh yang baik-baik. Jadi kalau problem keluarga sekarang lagi berantem, bersihkan dulu berantem. Jangan berantem lagi kan gitu. Lalu kemudian hiasilah. Nah, ini kan sering nih. Habis berantem biasanya lebih mesra katanya. Atau terlihat mesra? Nggak tahu juga, tapi yang jelas begitu. Akhirnya cari berantemnya lagi supaya lebih mesra lagi. Bukan begitu. Ya, bersihkan dulu yang pertama, yang kemudian dihiasi dengan kebaikan. Lebih indah lagi bermesraan itu setelah keindahan-keindahan bersama itu. Oke, jadi sudah dapat kita tangkap ternyata untuk membersihkan hati itu cukup dua yang paling pokok ya. Satu, kita menyesal dulu, bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, setelah itu mari kita berbuat baik. Mencontohkan gelas ini ya, jangan dulu diisi dengan kebaikan. Katakanlah kopi susu, kalau di dalamnya juga masih banyak kotoran-kotoran lain, gitu Ustaz ya? Iya betul. Terakhir nih Ustaz, terlalu banyak rumah tangga ini, khususnya suami istri, yang berbeda prinsip di dalam melaksanakan ibadah. Kira-kira andaikan sama-sama benar, hanya beda mazhab saja, ini sebenarnya yang lebih tepat itu supaya anak tidak bingung. Ini istri harus ikut suami atau suami ikut istri. Anak ini kan ingin orang tuanya kompak dalam melaksanakan sholat. Tadinya bapaknya suka berzikir, ya ibunya suka berzikir, tiba-tiba tidak mau istrinya ini. Yang harus ngalah itu siapa sebenarnya? Ya, dua-duanya harus tunduk kepada kebenaran. Oh gitu. Iya, nggak boleh mengikuti yang keliru. Oh, jadi bukan persoalan kalah menang, itu persoalan benar tidak benar. Oke. Nah sekarang yang jadi persoalan, begitu banyak ilmu di luar yang justru bukan memperdalam keagamaan, keimanan, ketawaduan seseorang yang kita hari ini yang ada, justru menumbuhkan sifat ego seolah-olah bahwa dialah yang paling benar. Itu berbahaya sekali, dan ini terjadi ketika kita memiliki tradisi yasinan misalnya, tahlilan, itu dianggap oleh orang-orang yang punya ilmu baru ini itu bid'ah. Padahal itu sudah dikerjakan oleh para nabi sebelum-sebelumnya. Bayangkan misalnya zikir saja, Nabi itu mengatakan Abdullu makultu ana wa nabiyuna. Jadi Abdullu makultu, apa yang aku ucapkan ini sudah pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku. Yang paling abdul itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, tiba-tiba ada ulama yang baru nongol mengatakan itu bid'ah. Ini kacau ini, dan diikuti pula oleh orang-orang yang baru.
Iya. Yang baru tahu ilmu. Baru tahu ilmu, menganggap itu perkara-perkara yang bid'ah, yang Nabi tidak ajarkan. Ini berbahaya kalau ilmunya nggak sampai atau baca bukunya kurang, baca kitabnya kurang. Iya. Banyak, Pak. Nah, ucapan kalimat la ilaha illallah itu begitu banyak. Bahkan salah satu ulama di abad pertengahan menguraikan ucapan la ilaha illallah itu dengan Imam Ar-Razi misalnya menjelaskan itu. Menjelaskan tentang ucapan la ilaha illallah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah. Iya, itu pula yang disalah-salahkan. Itu pula yang disalahkan. Oke. Dan terus kemudian misalnya Nabi mengatakan barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhulal jannah. Ucapan la ilaha illallah dakhulal jannah. Masuk ke dalam surganya Allah. Lalu ulama-ulama yang baru kemudian mengatakan, masa iya semudah itu masuk surga? Loh, pertanyaannya kan kalau di akhir hayat, coba perhatikan betapa susahnya orang di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat Allah saja sulit luar biasa. Dan itu perlu dilatih kan? Betul, perlu dilatih. Iya. Kalau orang tak menyebut la ilaha illallah, bagaimana pula mengucap? Kan tergantung kebiasaan. Betul, itu tadi. Jadi jangan sampai hal-hal yang baru ini menyebabkan keutuhan rumah tangga jadi rusak. Jangan sampai ilmu-ilmu yang baru ini justru bukan mempererat kehidupan dalam rumah tangga menjadi harmonis mawaddah warahmah, malah justru menceraikan antara suami dan istri hanya gara-gara Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Dua-duanya harus tunduk kepada kebenaran dengan belajar yang lebih dalam lagi kepada guru-guru yang lebih memiliki sanad keilmuan yang memadai. Artinya dalam hal akidah bukan istri ikut suami atau suami ikut istri, bukan, tapi ikuti akidah yang benar, ilmu yang benar. Ya. Ini contoh misalnya, jadi kenapa Yasin itu harus dibacakan setiap malam Jumat misalnya? Loh, kan yang jadi persoalan setiap malam itu lewat terus semua Yasin, itu nggak pernah dibaca sama orang. Maka kemudian ulama itu, para ulama terdahulu tuh menyarankan lah, udahlah minimal seminggu sekali dibaca Yasin itu. Kalau malas sendirian ya bersama-sama, kan gitu. Sebenarnya hanya untuk menghidupkan. Kenapa harus baca Yasin? Kenapa ayat yang lain nggak dibaca? Surah yang lain pun banyak nggak dibaca. Nah, Yasin ini dalam ilmunya dikatakan sebagai qalbul Quran namanya. Jantungnya Al-Quran. Kalau jantungnya nggak berdetak, gimana yang lain bisa, organ yang lain bisa bergerak? Gitu. Jadi sebenarnya ulama itu punya ilmunya, punya landasan ilmunya. Cuman ulama-ulama yang baru ini merasa sok-sok pintar ini menganggap, wah ngapain Yasin itu bid'ah. Maaflah, bacalah banyak kitab para ulama itu, jangan jangan diabaikan. Anda ulama, Anda bertanggung jawab terhadap umat, dan itu berbahaya kalau fatwa Anda kemudian menyesatkan umat. Apalagi yang ngomong ilmunya dapat dari bawah pohon pisang. Allah karim, kalau itu repot lagi. Oke, teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, ini luar biasa bincang-bincang kita dengan Ustadz Dr. Rian Jatmika. Beliau ini doktor dari perguruan tinggi Unpas ya, Unpad Universitas Pajajaran. Bidangnya kalau nggak salah komunikasi transendental ya. Kita memang di Unpad itu masih dalam proses kan begitu. Tapi insya Allah kita akan bisa menuntaskan secepatnya. Oke, jadi teman-temanku, khususnya klien yang bertanya kepada saya, dapat kita simpulkan ya bahwa banyak sekali perubahan. Suami mendadak menjadi baik, yang tadinya tidak baik tetapi tidak melaksanakan ibadah. Ada juga istri tiba-tiba merubah kebiasaan dari yang sebelumnya. Ternyata menurut beliau, kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah, bukan sekedar menjadi orang baik. Mungkin maksud beliau kalau yang baik ada malaikat, kan? Malaikat sudah kurang apa baiknya kan? Tapi butuh kita untuk menyembahnya. Jadi
orang yang punya pikiran yang penting. Allah tak butuh kita, Pak. Kita yang butuh. Memang sama sekali Allah tak butuh kita. Kita yang butuh, Pak. Jadi kita yang punya pikiran, yang penting baik, sholat itu tak begitu penting, nah itu salah. Kemudian itu satu ya. Kemudian yang kedua, bagi kita yang menginginkan kebaikan, menjadi orang baik, beliau tadi sudah mengistilahkan bahwa kebaikan atau makrifat itu adalah lautan. Untuk mencapai kebaikan, makrifat atau menyatu dengan Allah itu diperlukan perahu. Perahu itu ya maksudnya ya sholat 5 waktu, ya syar'i, ya puasa, suami membantu istrinya menafkahi itu bagian dari syariat. Oleh karena itu kalau ada suami yang penting saya baik, istri yang melaksanakan fungsi suami seperti menafkahi itu juga bagian dari kekeliruan. Sering terjadi kontroversi antara suami dengan istri, terjadi perubahan. Menurut beliau bukan istri harus ikut suami, juga bukan suami ikut istri, tapi ikutilah akidah yang benar. Akidah yang benar itu tentu berdasarkan ilmu yang benar. Jadi kalau yang aneh-aneh menurut Pak Dokter nih perlu belajar lagi ya kepada guru yang benar tentunya. Ya, tapi dalam rumah tangga memang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu ya pemimpin bagi perempuan. Pemimpin bagi wanita. Betul ya. Jadi hal-hal yang seperti itu suami harus bertanggung jawab. Dia harus lebih kuat mencari ilmunya kan begitu. Ya betul. Persoalannya di Batam ini yang banyak rajin belajar, rajin emak-emak ya. Cuma celakanya ada yang salah jalan kan. Ya. Ketika salah jalan suaminya bingung aja. Saya kira itu kawan-kawanku. Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan demi komunikasi kita di sini ada manfaatnya. Terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita lanjutkan kembali. Mari kita sama-sama tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.